Nah, di sini bisa kita lihat Bapak Ibu profil dari dokter kita, yaitu Dr. Kamal Basri Siregar MCAT Surgery, spesialis bedah konsultan onkologi FIC, dan jabatan fungsionalnya adalah lektor kepala strip 4D dan beralamat di Jalan Sei Berantas nomor 74. Alamat kantor ada di Rumah Sakit Adam Malik dan juga masih di Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin ya. Kemudian ada riwayat pendidikan, tentunya dari dokter kita ini sudah menempuh banyak sekali riwayat pendidikannya. Kita bisa lihat pertama sarjana kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan sampai terakhir di pendidikannya doktor atau S3 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara itu tahun 2018. Nah, untuk riwayat pekerjaan kita bisa lihat di slide ini Bapak Ibu. Pertama adalah dokter spesialis bedah onkologi. Nah, sampai pada hari ini sebagai dokter spesialis bedah onkologi juga ya di Rumah Sakit Bunda Tamrin dan juga di Rumah Sakit Umum Bina Kasih. Oke, selanjutnya langsung. Nah, untuk riwayat jabatan struktural kita bisa lihat sampai sekarang beliau masih menjabat sebagai Kepala Instansi Gawat Darurat, lalu Kepala Hospital Disaster itu di Rumah Sakit Adam Malik Medan. Lalu ada beberapa juga organisasi yang beliau ikuti, yaitu tergabung dalam organisasi Ikatan Ahli Bedah Indonesia sampai sekarang, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Yayasan Kanker Indonesia YKI Sumatera Utara, lalu Persatuan Onkologi Indonesia Sumatera Utara dan Paraboy Cabang Medan. Ada juga organisasi-organisasi yang diikuti oleh dokter kita ini, organisasi kemasyarakatan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan prestasi beliau juga tentunya dokter dan para medis puskesmas teladan tingkat nasional. Lalu di sini Bapak Ibu masih banyak sekali ya tentunya riwayat-riwayat perjalanan dari beliau ini, pengabdiannya kepada masyarakat. Kita bisa lihat ada juga jurnal-jurnal internasional. Ayo tanpa perlu berlama-lama lagi kita undang kepada Bapak Dr. Kamal Basri Siregar MCAT Surgery, spesialis bedah onkologi FIC. Kita beri tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya maaf nih, suara saya agak kurang bagus karena 10 hari saya di BLIG Chief Medical Officer pada F1H2O. Luar biasa. Jadi alhamdulillah kita mendapat penilaian dari Chief Medical Officer F1 dari Itali. Kita layak untuk pertandingan 5 tahun ke depan. Selamat. Oke. Bangga untuk Indonesia, bangga untuk Sumatera Utara, bangga untuk buat kita semua. Benar. Ya, walaupun dengan sedemikian capek dan susah mengkoordinir 93 dokter yang saya bawa ke sana dengan masing-masing subspesialis, alhamdulillah semua dalam keadaan happy dan bahagia dan sangat menggembirakan. Walaupun pada terakhir sesi final gagal karena cuaca yang kurang bagus. Baik. Nggak apa-apa, terima kasih. Mungkin saya pada sore ini saya mungkin satu orang yang mendapat berbahagia di antara sekian orang. Ya, saya pinjam aja, kayaknya lebih enak. Ya, saya lebih suka sambil jalan ya, lebih familiar rasanya kalau kita lagi jalan, kita formal. Jadi baiklah, saya tadi dapat kenalan, saya Dr. Kamal Basri Siregar. Daerah namanya sudah tahu, Siregar. Lahir di Sedempuan, kampung saya. Saya lahir di pinggir sungai kecil Batang Ayu, Medisi Sedempuan. Cuma tamat SMA, gimana saya dapat kuliah di Bali di Udayana, ya, kedokteran di sana sampai dengan SP1, kemudian SP2 pendidikan onkologi dan dapat pendidikan di Belanda 2 tahun. Kemudian sudah lebih 30 tahun lebih tinggal di Bali 34 tahun. Tahun 2010 saya pindah ke USU. Staf dari Udayana dia pindah ke bersama kepala di USU. Punya anak 4, alhamdulillah 3 udah jadi dokter. Ya, satu lagi semester 5 mudah-mudahan jadi dokter juga.
Tidak ada yang saya paksa, tapi teman perjalanan hidup mereka. Ya, yang satu ambil spesialis dokter gigi, yang kedua ambil kardiologi, spesialis jantung, dan yang ketiga baru tambah sekarang lagi intensif di kisaran. Yang keempat satu-satunya dokter laki-laki semester 5 di kedokteran juga. Alhamdulillah, ini anugerah Tuhan dan Allah yang harus kita syukuri. Jadi kita bilang tadi banyak-banyak bersyukur, ya. Banyak-banyak bersyukur, dengan banyak bersyukur akan datang lagi rezeki dari hal-hal yang tidak kamu duga. Syukurilah nikmat seperti duduk kita sehat. Coba kita seperti yang sakit dan tidak bisa duduk seperti ini. Ya. Jadi saya sudah hampir 20 tahun di akhir kanker. Ya mungkin sudah ratusan, alhamdulillah yang pasien kita yang sembuh. Jadi jangan percaya hanya satu cuap-cuap di TV pasien yang sembuh karena pengobatan yang tidak benar. Tapi kalau saya bawa pasien saya yang sembuh tidak muat di aula ini. Ya, jadi pengobatan yang benar, cari pengobatan yang benar supaya hasilnya benar. Pengobatan kanker ya. Cuma orang kita penduduk ibu-ibu lah manfaat ibu dapat dari keluarga ke orang lain seperti ya usaha ini itu ibu sana ibu ya Ningsi Mbak Ningsi pinggir rumahnya besar di sini apa di sini di dunia apa nih? Kalau saya dua-dua dunia berbuat yang terbaik di dalam setiap langkah kehidupan. Amin. Oke, kita lihat. Jadi saya pada topik ini, walaupun segitu banyak cancer, saya bawakan mengenai kanker payudara dulu. Suatu saat kalau saya diundang lagi, terserah ibu mau minta kanker apa, saya siap. Ya. Ini contoh selain ini contoh kasus kita ya Bu ya. Ini, tunggu dulu, naik, saya back dulu. Nah ini, kira-kira ibu seperti ini, dia tinggal di kota Medan, pendidikannya S2, cantik. Kenapa aku sampai segini datang ke kita ya? Hah? Nanti saya tunjukkan 60-80% pasien kita yang datang ke dokter seperti ini. Siapa yang salah? Ya, kalau nggak saya bilang kami yang salah dokter. Makanya saya nggak pernah pakai jas putih mau praktek di Gunung Kampus apa. Di dalam Malik pun nggak tega saya pakai jas putih. Kenapa? Karena saya kalah dengan pengobatan lain. Ini tinggal di Medan, bibir lipstick menor. Serius. Jabatan oke, tapi datang seperti ini. Nggak percaya sama kalian di dokter. Ini tugas saya untuk ibu-ibu. Ini adalah beban berat yang melesakan sepanjang hidup saya. Tidak pernah bisa merubah 20 tahun saya diberi kanker. Tidak pernah merubah pola yang datang selalu seperti ini. Ya, seperti ini. Ini contoh-contoh. Nanti kita contoh yang lain. Oke, slide. Jadi, Bapak Ibu sekalian, sebagai pendahuluan bahwa kematian kanker itu sekarang sangat tinggi, terutama kanker payudara, menempati urutan pertama dibanding kanker yang lain pada wanita. Kalau dulu kanker serviks adalah menempati urutan pertama, tapi sekarang sudah bisa dieradikasi, sudah bisa kita turunkan, sudah bisa kita obati dengan baik. Ya, padahal kenapa? Kanker serviks padahal tempatnya tersembunyi, susah diperiksa, harus tempat khusus. Tetapi payudara tiap hari bisa ikut berapa? Kenapa nggak bisa kita turunkan? Datang seperti ini, bayangin. Saya nggak ngerti juga gimana suaminya tidur sebelah bertahun-tahun seperti itu. Apa nyaman suaminya tidur sebelah tiap malam? Ya, oke. Jadi inilah kira-kira ya angka kejadian kasusnya hampir 2,2 juta kasus ya. Kemudian kan sedangkan kanker paru masih rendah. Jadi oke, ini dia lihat dari semua kanker nih
payudara penyebab terbanyak. Slide terus, Bapak lihat cepat sedikit. Sedangkan di Indonesia juga sama, ya. Kanker payudara kurang lebih 65.000 kasus per tahun. 65 kasus. 17 kasus per 100 wanita, ya. Oke, slide sama, ya. Slide. Saya singkat-singkat aja. Ini jenis-jenisnya. Slide. Diagnosisnya juga tidak terlalu susah. Saya maaf Ibu, saya maaf karena sudah terlalu lama. Mungkin sudah lama ahli bedah ya. Kalau pasien rata-rata 50 per hari, berapa payudara yang dirawat? Nah, 100 setiap hari, hafal dia Bu. Saya masih jarang meleset kalau saya raba nih, kanker tumor payudara, ganas apa jinak, paling meleset 0,1%. Hafal dia. Mulai dari payudara masih cantik sampai miskin gini, setiap hari ada di raba. Jadi hafal dia. Jadi tidak terlalu susah diagnosisnya sebenarnya. Tidak seperti kanker serviks harus masih jauh sembunyi. Ya. Jadi kenapa? Ini yang harus pertanyaan buat kita semua. Ya. Diagnosisnya terlalu susah. Alat kita banyak, mamografi kami di Bunda Tamrin punya. Cantik kali mamografinya. Ya. Kemudian ini contohnya mamografi dengan tumor kecil sudah kelihatan. Ya. Seperti ini. Ya. Kemudian bisa MRI, ini kan belum punya ya, kita belum punya MRI Bunda Tamrin. Suatu saat nanti kita nggak punya, ya? On the way, sedang kita buat. Kalau kita dengan mamografi kurang bagus, dengan USG kurang bagus, kita lanjutkan dengan MRI. Sebentar kita punya dalam Mali, ya. Kalau apa di Bunda Tamrin, di dalam Mali kita punya, ya. Kemudian diagnostik pun nggak susah, tinggal kita ambil sedikit dagingnya di Bunda Tamrin 2 hari selesai. Kalau saya ambil sekarang, ada apa nih? Selasa. Kami sudah ada hasil. Oke. Tidak lama-lama, ya. Cuman ya sedikit, ya biaya mungkin lebih mahal ya. Jadi kalau di tempat lain di tempat saya tugas di Adam Malik itu seminggu baru selesai. Di Bunda Tamrin 2 hari bisa kita buat selesai, ya hasilnya. Oke, slide. Oke, kemudian slide terus saja. Agak cepat ya slide, nggak pas dekat saja. Ini jenis-jenisnya slide. Ini terus ya slide. Terus saya cepat-cepat saja. Oke, terus terus jadi pengobatan kanker payudara yang terbaik adalah pembedahan. Ingat itu ya, kemoterapi, radiasi hanya nyenangin dokternya. Pengobatan terbaik adalah pisau. Yang jadi problem sampai di kita 70% pasien kanker itu pada stadium yang non operable, yang tidak bisa dioperasi. Kita harus kecilkan dulu dengan kemo, kita kecilkan dengan radiasi dulu, baru bisa kita operasi. Nah, ini tugas kita, gimana caranya supaya mereka saudara-saudara kita datang pada kita pada stadium yang bisa dioperasi. Jangan seperti yang tadi. Kalau tadi jelas nggak bisa dioperasi, harus kita kemo dulu. Ini tugas kita, ya. Merupakan amal ibadah buat ibu. Kalau ibu semua, bapak-bapak, perpanjangan tangan kami di belakang. Amin. Ya, jadi kalau niat memang pingin menolong saudara-saudara, cepat bawa mereka ke tempat pengobatan ini. Ya, apakah kanker bisa sembuh? Saya bilang bisa sembuh. Kenapa? Karena di dalam tubuh kita ini Tuhan Allah memberikan sesuatu yang luar biasa. Di dalam tubuh kita ini ada Densus 88, ada Kopassus, ada Marinir, ada Denjaka, semua ada. Manusia saya bilang kurang bersyukur sama Tuhan, sama Allah, karena tidak bersyukur apa yang ada yang diberinya. Padahal di dalam diri kita ini pertahanan luar biasa dibanding pertahanan negara ini. Kalau itu bekerja semua dengan baik, kanker apapun di dalam tubuh kita akan bisa sembuh. Kapan dia akan bisa bekerja dengan baik? Kalau pikiran kita tenang, istirahat yang cukup, gizi yang baik. Ya, seperti ulang tadi, jangan ada iri, jangan ada dengki. Ya, buatlah hidup kita seperti air mengalir. Ya, semua kita sama untuk berbuat yang terbaik. Ya, dia akan bekerja dengan baik. Oke, terus slide, ya, terus. Oke, terus. Gimana ya? Contoh kasus. Ini contoh kasus ya. Contoh kasus. Jadi
Bentar dulu, back dulu ya. Sebentar dulu, kembali dulu. Kanker payudara, kapan seorang ibu mempunyai resiko tinggi untuk kena kanker payudara? Satu, sangat tergantung kepada keadaan hormonalnya. Apa itu? Kalau ibu-ibu atau anak-anak kita yang mens pertama atau menarch itu di bawah 12 tahun, itu resiko tinggi untuk kena kanker payudara. Ingat-ingat anak kita di rumah, kalau dia umur 10 tahun sudah beli pembalut tiap bulan, atau ibu udah beli pembalut, hati-hati. Yang kedua, ibu-ibu yang tidak melahirkan atau tidak menyusui. Yang keempat, ibu-ibu yang melahirkan anak pertama di atas 30 tahun. Jadi boleh ibu wanita karir, wanita apa namanya, harus melahirkan anak pertama di bawah 30 tahun. Apabila melahirkan anak pertama di atas 30 tahun, high risk, resiko tinggi untuk kena kanker payudara. Kemudian menggunakan obat-obat hormonal untuk alat KB lebih dari 5 tahun, high risk, resiko tinggi untuk kena kanker payudara. Jangan lebih dari 5 tahun menggunakan pil, menggunakan implan, menggunakan suntik untuk KB. Cepat beralih ke cara yang lain. Itu di hormonal. Kemudian yang lain adalah apabila ada riwayat keluarga yang kena kanker payudara, itu resiko tinggi untuk kena kanker payudara. Pernah dengar namanya Mbak Angelina Jolie? Siapa itu Angelina Jolie? Hah? Apa? Artis mana dia? Artis mana? Hollywood. Siapa nama suaminya? Brad Pitt. Apa filmnya terkenal? Oh, hebat. Hebat. Saya suka bangga dengan orang-orang yang baca. Ya. Siapa kemarin apa main kemarin Mas Liga Inggris? Ya, harus gitu, kita nikmati. Apapun Anda harus. Saya koran kopi-kopi pun saya baca. Kalau ada sekolah di atas S3 saya cari. Tapi nggak ada sekolah di atas S3 lagi. Kalau ada dokter di atas konsultan, saya sekolah, tapi nggak ada lagi. Apapun harus kita baca, supaya bisa kita kasih orang lain. Saya orang yang suka belajar. Benar. Sekarang saya kuliah fakultas hukum, ngambil S2 sekarang hukum. Kalau ada dokter di dalam praktek, akan saya bela mati-matian. Kalau saya nggak kuat nanti operasi lagi, akan menjadi pembela ke teman-teman sejawat saya yang dibilang gampang untuk malpraktek. Ya, artinya apa? Inilah yang bisa kita buat untuk sesama. Kalau sekarang masih kuat operasi 10 jam pun 12 jam masih kuat berdiri belum. Dan kalau saya nggak kuat operasi, saya dikasih umur panjang sama Allah, saya akan sisakan hidup saya untuk membela teman-teman saya yang selalu gampang dibilang malpraktek. Dan tutupnya nggak tanggung 2 miliar, 3 miliar. Emang dokter itu kaya, nggak ada dokter yang kaya. Kalau menjadi kaya, jangan jadi dokter, saya bilang. Sekolah dokter itu panjang dan menyakitkan. Masih syukur, saya bangga sekali kalau ada anak-anak yang mau sekolah spesialis. Syukur masih ada orang yang mau membuktikan dirinya, dia mau bersusah-susah untuk bisa menolong orang lain. Pendidikan spesialis kalau saya disuruh ulang, saya nggak mau lagi, nggak sanggup saya. Yang harus begadang malam, besok pagi caci maki di morning report, suruh bikin laporan, 6 tahun kita seperti itu. Kalau saya nggak sanggup lagi, kalau disuruh ulang untuk spesialis nggak mampu. Masih syukur ada orang yang mau menderita, membuat hidupnya menderita untuk menolong orang lain. Ini yang kita ciptakan manusia-manusia seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam tubuh kita ini Tuhan menciptakan luar biasa, harus kita syukuri. Ya, sangat luar biasa. Ini yang sering kita lupakan. Ya, kalau kita berniat dalam hidup kita, setiap langkah kita bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan pikiran kita akan tenang, akan damai. Sistem imun kita akan makin kuat. Sistem pertahanan kita akan bekerja sebaik. Jadi ibu sekalian, itu dia resiko-resiko tinggi. Kemudian ada yang saya bilang tadi, ada faktor keluarga seperti Angelina Jolie. Angelina Jolie dia minta dibuang payudaranya padahal dia bukan kena kanker. Kenapa?
Karena dia tinggal nunggu waktu berdasarkan pemeriksaan yang ada di dalam dirinya, gen-gen yang ada di dalam tubuhnya, dia tinggal nunggu waktu, dia bakal kena. Karena neneknya meninggal karena kanker payudara, mamanya meninggal, bibinya meninggal dari kanker payudara. Kita cek di bulan Tamrin, bisa kita cek apakah ibu-ibu berbakat kena kanker payudara. Bisa. Hanya dengan air liur bisa saya cek ibu punya bakat dengan kanker payudara. Atau rambutnya aja kita ambil, kita cek, bisa kita cek. Seperti Angelina Jolie. Ya, cuman pemeriksaannya masih cukup mahal. Jadi si Angelina Jolie ternyata dia sudah punya bakat. Sebelum dia kena, dia minta uang payudaranya 2 bulan. Dan langsung kita rekonstruksi, dia tetap cantik, cuma nggak bisa menghasilkan ASI. Sekarang saya kebetulan baru pulang dari Korea sekitar 2 bulan yang lalu. Di Korea sekarang ada suatu demam bagi ibu-ibu, bagi remaja-remaja wanita, namanya Angelina Jolie Effect. Semua remaja-remaja yang umur di atas 25 tahun, mereka semua minta cek apakah dia punya bakat kanker payudara. Itu juga di Jepang. Karena pendidikan mereka sudah bagus, dia minta dicek apa saya ini punya bakat kanker payudara apa enggak. Di Indonesia belum. Mungkin ada faktor ekonomi ya. Kalau misalnya cukup mahal sekitar 34 sampai 50 juta. Tapi bisa kita cek. Yang penting ilmu dan teknologi yang kita punya. Kemudian rang lain adalah dari semua resiko kanker payudara, ya, riwayat keluarga, hormonal, yang paling penting adalah gaya hidup kita. Makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Terutama makanan apa itu? Makanan-makanan yang high kolesterol, makanan-makanan yang pakai penyedap, yang mengandung MSG, ya. Jadi ibu-ibu seperti bilang tadi, kita berbangga jadi orang Indonesia supaya negara kita ini maju. Jadilah ibu-ibu rumah tangga yang baik. Amin. Jangan perlakukan anak-anak kita dengan tidak baik. Ini, duit nih, mama nggak sempat bikin sarapan, nanti beli di sekolah. Itu ibu kurang ajar namanya. Benar. Mama nggak sempat masak ya, ini duit, nanti jajan di sekolah. Iya. Itu bukan ibu yang baik. Jadi kelangsungan negara kita ini tergantung pada ibu. Didiklah mereka supaya gimana sarapan di rumah, yang ibu bisa atur apa dia makan. Ya kenapa kaget? Sekarang kenapa kanker payudara itu usianya makin muda? Saya 2 hari yang lalu, 12 tahun harus saya buang payudaranya. Kelas 1 SMP udah kena kanker. Kenapa? Kejadian seperti tadi, maaf nih. Mulai umur 3 tahun, karena ibunya malas masak di rumah, ayo kita makan di luar ya. Satu suap, satu persot. Wah. Suap. Tinggal nunggu waktu, tunggu 10 tahun lagi. Atau 15 tahun lagi, tunggu. Akan kejadian seperti itu. Mana ibu pilih? Mau bangun jam 4 pagi, bikin sarapan anak dan suami, atau menunggu seperti itu? Sangat tergantung di tangan ibu-ibu yang ada di pada sore. Ibu tinggal milih, mau milih mana? Bayangin sekarang kalau suatu saat anak ibu seperti kasus yang tadi, atau ibu sendiri kena seperti kasus yang tadi, hanya karena ibu malas tidak mengerjakan kewajiban ibu sebagai ibu rumah tangga. 90% kanker disebabkan oleh gaya hidup yang salah, makanan yang salah. Hanya 10% yang ada sifat keturunan seperti Angelina Jolie. Jadi mulai sekarang kalau di rumah nanti masa ada penyedap, buang jauh-jauh, lempar, tanam dalam-dalam. Robah gaya hidup kalau nggak ingin kena seperti ini. Kok serius sekali mukanya, Bu? Mulai mikir ya, serius sekali mukanya.
Tepuk tangan dong berarti. Serius sekali mukanya semua gini. Yang udah terekam saya takut jadinya. Langsung mikirin penyadap yang di rumah dong. Buang, mulai sekarang buang. Cukup kalau di kampung saya itu ada namanya rimbang. Gimana kan? Betul, betul. Iya, ada jahe, ada kuas, ada bawang, cukup. Iya, betul. Ada bawang putih, Betul, dokter. cukup. Nggak usah itu. Ya, 90% kanker disebabkan oleh gaya hidup yang salah. Oke? Oke. Kita lihat contoh. Ya, ini contoh pembedahan pada kanker payudara. Ini tumornya dulu besar, setelah kita kemo mengecil, akhirnya kita buang. Terus setelah ini, oke, terus ini ya dibuang seperti ini bersih. Ini payudaranya sampai kita buang. Nanti jahit seperti itu. Jadi dadaku rata. Ya. Kemudian pengobatan kedua, pembedahan adalah terbaik. Contoh kedua adalah kemoterapi. Ya saya dengar ada juga yang penderita di sini. Ya katanya survival, kata ada tadi, nggak tahu. Jadi kedua adalah kemoterapi, contoh seperti ini dia, ini seperti ini kansernya. Kita kemo seperti ini, terus slide, ini mengecil, ya sampai ke punggung sudah, terus, ya, terus, mulai mengecil, ya, terus, mulai mengecilkan, boleh kita operasi slide, kita buang payudaranya. Karena kulitnya nggak cukup lagi, itu pindah di kulit untuk nutup slide. Mulai bagus. Dia 6 bulan kemudian. Tapi kalau kita bikin payudara ini bisa bikin payudara. Mau ukuran berapa bisa. Ya. Saya pindahkan perut naik ke atas, di sini langsing, di sini besar. Atau saya pindahkan dari belakang bisa. Cuman pasien nggak minta apa, dia bilang, dok saya udah tua, nggak usah lagi, saya sehat pun udah syukur, dia bilang. Kalau dia minta saya bikin. Ya bisa kita pindahkan dari perut ya. Ini contohnya. Jadi begini ya. Sebagai ahli bedah onkologi kita nggak peduli, itu prinsip. Mau hilang kepala orang separuh atau kakinya hilang satu, yang penting dia bebas dari kanker, itu prinsip. Kecantikan belakangnya. Oke, slide. Ini contoh sinar radioterapi. Pilihan kita cuma pembedahan, kemoterapi, radiasi dan obat-obatan lain. Tapi yang paling banyak ya, slide terus. Ini contohnya, lihat. Ini slide, ya slide. Mulai kecil slide. Sinar habis tuh. Dia jatuh, dia rontok pelan-pelan. Ya, oke slide. Ini dia, ya. Oke, contoh kasus lihat. Ini yang kita terima tiap hari rata-rata seperti ini. Dia dan Malik rata-rata pada selesai 350 per hari. Ya, rata-rata datang seperti ini. Oke, slide. Ini salah satu yang paling menjadikan saya pasien ini. Setahun sebelum dia datang ke tempat saya ke Bukit Tamrin, tumornya cuma 1 cm. Orang Siantar, pejabat dengan gubernur. Waktu itu saya sarankan untuk operasi, nggak mau. Pergi mencari pengobatan alternatif sampai ke Papua, namanya apa, telur semut apa segala macam. Setahun kemudian datang ke tempat saya seperti ini. Kanker payudara ada 4 tempat yang paling disukai penyebarannya. 1, tulang, hampir 64% kanker pada tulang, paru-paru, hati dan otak. Waktu dia datang seperti ini, tahun kemudian dia minta operasi, bagaimana dia nggak bisa operasi lagi. Sudah menyebar ke paru-paru. Yang paling saya sedihkan, dia menggunakan suatu pengobatan alternatif selain ini. Ada berat. Kalau bapak-bapak ibu pernah dengar namanya Warsito, pernah diundang di KND. Dia bilang salah satu putra Indonesia terpintar. Wah. Dia menciptakan berat dan hal untuk tumor-tumor otak, katanya yang bisa membunuh kanker. Dipakai selama setahun di Korea. Dihidupkan listriknya 24 jam terus. Tapi hasilnya seperti ini. Jangan mau tertipu dengan hal-hal seperti ini. Betul tuh, Dok. Saya keras.
Jangan mau tertipu dengan ilmu-ilmu seperti ini. Setahun ini 5 saya dapatkan pasien seperti ini. Saya sedih. Kebayang saya kalau saudara saya seperti ini, dibohongi dengan ilmu yang tidak jelas. Ini dia contoh beradu. Ya. Kemudian ini kasus lagi umur 21 tahun, slide. Ini umur 12 tahun, slide. Yes. Ini lagi payudara, slide. Ini lagi slide. Ini slide. Ini kanker payudara pada laki-laki. Jadi jangan bangga dulu, gua kan laki-laki. Karena ini contohnya. Selama 10 tahun saya kumpulkan kasus kanker payudara sebanyak 64 orang. Selama 10 tahun. Dari 64 orang ini, kanker pada laki-laki jauh lebih progresif dibanding pada wanita. Yang 64 itu nggak ada umurnya lebih dari 6 bulan. Saya ikuti 6 bulan semua meninggal. Meta di paru, menyebar di paru, menyebar di tulang, menyebar di otak. Ini contohnya. Jadi hati-hati. Biarpun laki-laki raba-raba payudaranya setiap bulan. Ya, ini contohnya lagi. Oke, selain ini di hidung jangan bangga dulu. Nah, ini kan tai lalat pemanis. Hati-hati. Oke, selain ini di mata. Hati-hati. Ya. Terus ini saya buang bola matanya, pindahkan kulit. Apa boleh buat dia punya mata lagi. Selain ini, ya, merokok hati-hati. Jangan merokok laki-laki. Ya, di dekat tas rokok ada tulis rokok membahayakanmu dan bisa buat kanker. Saya pernah ketemu sama apa namanya yang punya di Samsung, Harto siapa ya? Itu orang gila itu, tulis di situ merokok berbahaya. Mereka tak bilang, orang gila itu orang gitu. Betul dia kan? Saya udah tulis di kantongnya dia bilang. Ya, ini hati-hati karena merokok. Terus lain ini, ya, ini saya paling kasihan, ini saya operasi 16 jam saya operasi. Hasil selesai. Nah, saya buang mukanya separuh, saya bikin muka lagi udah sampai sekarang masih sehat. Oh ya. Walaupun dia bibirnya tinggal separuh, tapi kalau tak kontrol, lipstiknya sedikit ini masih cantik. Bibirnya sedikit lipstiknya. Ini pasien ini 3 kali operasi di Singapura, kemudian datang ke Singapura seperti Singapura nolak. Datang ke Bunda Tamrin, saya operasi. Slide. Ini dia. Saya buang mukanya separuh, ya. Ini habis kemo dia, keluar rambutnya habis. Nih. Slide. Dari samping seperti ini. Berikan pelakutan untuk menutup bola matanya. Slide. Oke, tunggu dulu, back. Nah, ini dia. Sekarang masih udah 7 tahun. Pun ini kerjanya supir. Supir bawa kue. Sekarang gondrong, mata satu, pakai mata hitam. Kalau dia Bunda Tamrin pas lewat bawa kue, hampir ketok, ada kue 2 biji. Dokter cuma itu kebahagiaan. Betul dokter. Itu kalau mau mendarat nggak bisa dibayar. Dia tahu aja, kalau kasih roket, ini ada kue lebih. Balik lagi dia. Ini orang. Rambutnya panjang, kulit besar. Ini pakai kacamata tinggal 1 mata. Luar biasa. Dokter itu kebahagiaan. Udah 7 tahun. 3 kali orang parah. Back dulu, back. Coba back slide. Ini back line saya. Ini 3 kali di Singapura operasi dia. Saya bukan bangga, bukan pembanggaan, tapi nyata. 3 kali operasi Singapura. Keempat datang ke Singapura nggak mau operasi. You balik ke Indo saja, you balik ke Indo. Orang Indonesia. Jadi apapun sangat bangga orang Indonesia. Saya pernah ditawar kerja di Brunei, saya 2 bulan, tapi saya nggak bangga. Gaji saya sebulan 400 juta, saya dikasih mobil Mercy 1 untuk keluarga dan pembantu saya sama supir semua ditanggung. Anak saya mau kemana sekolah di luar ditanggung, tapi saya nggak bangga. 2 bulan saya di Brunei nggak ada kerjaan. Tumor yang saya dapatkan agak parah lebih dari 1 cm. Pasien cuma 7 satu hari, tumor akhir besar. Waduh, kalau gini-gini hidup saya seperti itu. Saya minta pulang, mau balik ke Indonesia. Mungkin itulah saya di sini bisa kerjakan orang-orang seperti ini. Ya, saya sangat bangga menjadi orang Indonesia. Ya. Slide, udah mau waktu. Oke, contoh slide. Ya, ini slide. Ini contoh lagi. Semua pasien kini tinggal di Medan. Bayangin, tinggal di kota. Ya, slide.
Ini seorang guru kanan kiri seperti ini. Slide. Ini tumor depot kita keluarkan kurang lebih 8 kilo. Good. Slide. Terima kasih. Saya kerjanya. Satu lagi sebelum saya lupa, ada satu yang perlu dikerjakan setiap bulan namanya sadari, pemeriksa payudara sendiri. Gimana caranya? Seminggu ibu setelah menstruasinya bersih, ibu berdiri di kamar mandi, buka baju, ya, lihat payudaranya kanan kiri sama besar atau tidak. Kemudian kata pinggang lihat sama besar apa enggak, kemudian putingnya sama tinggi apa enggak. Habis itu ibu tidur, raba payudaranya sampai keliling, sampai habis. Dan terakhir tekan putingnya, ada keluar nggak cairan dari puting. Kalau keluar cairan dari putingnya berwarna merah kecoklatan dan berbau, 95% karena ganas. You must be careful, harus hati-hati. Bagi ibu-ibu yang sering keluar cairan dari puting, hati-hati. Tolong kerjakan di setiap bulan. Kalau menemukan sesuatu hal-hal yang mencurigakan, cepat datang ke dokter. Jadi kanker payudara sangat gampang kita cegah. Bagi ibu-ibu yang sudah mens, kapan dikerjakan? Yang sudah menopause, kerjakanlah pada tanggal yang sama setiap bulan. Jadi bagi ibu yang menstruasi, kerjakan seminggu setelah menstruasinya bersih. Saya kira itu saja. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya tidak jelas. Ini adalah sekedar ilmu. Kalaupun gambar-gambarnya kurang menyenangkan, itu adalah ilmu dan untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Berbuatlah yang terbaik. Amin. Dan kehidupan kita dan berlomba-lombalah mencari kemenangan di jalan yang benar. Amin. Yang ketiga, jadikanlah diri Anda menjadi orang yang jujur dan titipkanlah kejujuran pada anak-anak dan generasi kita yang akan datang. Biar bangsa kita ini lebih baik dan lebih bebas dan merdeka yang sebenarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan lagi untuk dokter kita ya pada sore hari ini yang sudah memberikan. Ya tentunya Silakan, kita dokter. sudah melihat Iya. tadi banyak sekali ya pengabdian beliau untuk menolong orang ya untuk Minum lagi, dokter. menyembuhkan penyakit dari kanker itu sendiri. Langsung saja Bapak Ibu kita masuk ke sesi tanya jawab Iya. ya. Jadi di sini Bapak Ibu kalau ingin ada pertanyaan atau tanggapan kita langsung saja boleh angkat tangannya. Nanti untuk 3 pertanyaan yang terbaik ada hadiah atau sedikit apa ya Mas? Ucapan terima kasih ya. Terima kasih dari Rumah Sakit Bunda Tamrin. Ya, Ayo reward. Bapak Ibu siapa yang punya pertanyaan? Iya Ibu. Oke Bu boleh berdiri? Ya. Ya, yuk. Kapan dulu dokter? Silahkan dokter. Iya. Ose, boleh ini? Yuk, silahkan ibu. Silahkan dokter. Silakan Pak. Silakan. Ada? Ose? Coba dengan sini. Dokternya ada. Oke. Oke, ya. Terima kasih. Ya. Ya. Kesempatan kepada saya. Nama? Nama saya Sulastri Pak dari Yayasan Pendidikan Singosari Denikwa. Tadi Bapak pencegahan pertama itu mengatasi kanker tadi dengan kemoterapi. Bukan mengatasi, itu mengobati Bu ya, sudah mengobati. Oh. Ya, Pertama di ya, otak saya. Nah, Setelah ada penurunan baru operasi. iya. Di sini kebanyakan awam Pak wanita itu saya pernah dengan kawan dianjurkan dokter untuk kemoterapi dia takut Pak. Karena kata temennya dia katanya panas. Karena teman saya ada itu Pak, teman saya pekerjaan dulu. Akhirnya saya bilang ikuti kata dokter. Kalau dioperasi, silakan dioperasi. Ganti. Nah ini Pak, ternyata kan masih kampung Pak kelenjarnya. Itu yang saya tanyakan. Oke. Baik. Silahkan dokter. Satu-satu dulu. Iya, langsung aja ya dokter ya. Ya. Oke. Ibu, saya terangkan sekarang. Kanker payudara atau kanker payudara untuk berukuran 1 cm saja, 1 cm itu perlu waktu 10 sampai 13 tahun. Kanker nggak pernah datang mendadak. Udah segini payudara, udah pernah baru 6 bulan dong. Nggak ada cerita.
Untuk 1 senti saja dia perlu waktu 13 tahun. Kalau sudah berkurang 1 senti, itu jumlah sel ganasnya kurang lebih 1 miliar. Bayangin seperti tadi, kita harus berperang dengan berapa miliar sel ganas. Dari 1 miliar sel ganas itu, antara 8 sampai 10 juta sudah lepas dari induknya masuk ke dalam darah. Ternyata mau nyangkut di mana dia? Dia jangan kaget ibu, lo udah di kemo, udah dioperasi, 2 tahun kok muncul lagi. Kan sudah lepas dari induknya bu. Apa usaha kita? Janganlah datang penderita kanker itu jangan lebih dari 1 senti. Jangan kaget, kita tunajin, kita nggak bisa buat apa-apa. Yang beredar di dalam darah itu belum tentu bisa kita bunuh dengan kemoterapi. Pintar dia, datang dia lihat obat kemo, menghindar dia, datang. Tapi saat kanker itu selalu ilmu kita kalah selangkah dibanding dia. Itu yang pertama. Biar ibu tahu, biar semua tahu, ya. Jangan merasa sembuh, sudah di kemo, sudah diradiasi, sudah dioperasi. Selama hidupnya, pengawasannya, tahun pertama setiap 2 bulan harus ketemu kita. Tahun kedua setiap 3 bulan. Tahun kedua setiap 4 bulan. Tahun keempat setiap 6 bulan. Tahun kelima kita kasih dia ijazah lulus S1, kita wisuda dia. Seumur hidup sekali setahun harus ketemu kita. Jelas? Oke Pak, emang 2 kali dioperasi sampai sekarang alhamdulillah teman saya masih panjang umurnya Pak. Amin. Udah 10 tahun saya jumpa. Itu dia contoh-contoh. Oke. Dan nggak semua kanker itu respon dengan kemoterapi, ingat ibu. Kanker payudara sama ibu dengan ibu sebelah perilakunya beda dan obatnya pun beda. Makanya dibilang pengobatan kanker itu adalah tailoring terapi. Seperti mengukur baju. Baju guru kita ini belum tentu cocok sama ibu yang lain. Harus diukur hitungan gaya. Kanker payudara juga seperti itu. Harus kita cek betul-betul perilakunya seperti apa. Obat apa yang cocok. Enggak semua kemoterapi juga. Tapi prinsipnya pembedahan adalah penanganan yang terbaik. Dan kemudian saya jawab, katanya kemoterapi itu begini. Itu kan karena kawannya. Coba dulu pakai kita. Hanya takut bilang kawan. Dan setiap orang beda-beda. Yang paling ditakut oleh rambutnya orang tua. Saya nggak punya rambut kok, orang masih lama. Aku masih berbahaya. Rambut, betul kan? Ya ini botak rambut. Apa botak kenapa rupanya? Apa? Daripada yang nggak botak tapi ada kanker di dalam, mana pilih? Benar. Hah? Pilih mana? Iya. Sama kayak tadi. Dia punya mata 1, tapi dia pede, dia sehat, dia 7 tahun. Baru dia masih nyupir. Dan ada tak punya kanker nggak bisa apa-apa. Pilih mana? Seperti bilang gue hidup ini ada pilihan. Betul. Harus mengambil, pilih mana yang terbaik. Dan nggak semua bisa rangkul. Tangan kita cuma 2. Ya, jadi orang-orang seperti itu perlu mendapat penjelasan dari ahlinya. Jangan bilang orang, dibilang orang. Setiap orang beda responnya. Ada apa? Cuma ada sekali kemo udah tumbang dia. Saya apa-apa ada macam-macam. Ya, kasih tahu ya bahwa kemoterapi itu tidak perlu ditakuti. Ya, semua ada obat. Untuk obat mual bisa kita kasih. Terima kasih Mbak Nancy. Terima kasih Pak. Saya sangat bahagia kalau bisa bikin orang puas dan orgasmus. Baik, satu lagi, silakan Ibu. Oke, Ibu yang pakai jilbab ya. Iya, sebelah sana dulu ya, posisi sebelah sini. Ya, dokter. Silakan. Ya, posisi yang dari sini. Waalaikumsalam. Ya. Ada mic. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya semuanya. Di sini kebetulan saya pasien kanker dok. Ya, kanker apa Ibu? Kanker payudara. Oh. Kebetulan sudah diambil 2-2. Ah. Nah, saya di sini menjalankan masih pengobatan
radiasi. Semangat ya. Semangat dulu. Saya udah Apa mau ditanyakan Ibu? Apa yang bisa saya bantu? Jangan nangis. Saya sangat tidak menerima orang lain nangis seperti itu. Benar. Semangat. Jadi saya udah diponis dokter, saya katanya udah stadium 4, Oke. metastasis ke tulang. Ya. Saat ini saya juga sudah menjalankan kemo Tulang tulang. Sudah berapa kali? Udah 2 kali. baru 2 kali. Iya. Itu 12 kali Ibu ya. Iya. Tahun nanti itu dapat sekali sebulan selama 12 kali. Iya. Oke. Pertanyaan saya itu bagaimana caranya supaya kan saya udah menjalankan kemo, radiasi, operasi. Jadi bagaimana caranya supaya jangan penyakit itu kambuh lagi dok? Itu yang saya takutkan. Saya bangga dengan Ibu. Ya. Ibu. Nah, lanjut. Saya jalannya nggak seperti ini. Saya bilang, dok, kalau saya udah dioperasi, saya bisa nggak jalan normal seperti dulu? Dokter bilang nggak bisa bu, harus operasi. Tapi dengan semangat yang tinggi, saya bisa bergabung dengan Self and Care yang di yang dengan Ibu Liani. Semangat kamu saya menjadi luar biasa dok. Saya bisa jalan, bisa menari, bisa baca puisi. Wah, hebat. Luar biasa ya. Oke. Itu saja Ibu. Ibu Iya. apa namanya? Ibu Rana Dewi. Di mana berobat? Boleh Teguh. Iya. Kemana sama? Iya. Jadi Ibu, satu, ikuti protokol penanganan yang terbaik. Ya, apa anjuran kawan-kawan yang pernah Teguh, ada Dr. Albina atau Endi di situ, ikuti dengan baik. Ya, lanjutan pengobatan dan di samping itu yakin dan pasrah sama Allah sama Tuhan pasti memberi yang terbaik buat kita. Amin. Kita doakan Ibu sehat, ya sama-sama kita doakan Amin. Ibu sehat. Iya, amin. Entah doa siapapun yang terkabul, nanti malam Tuhan mau cabutkan itu bisa hilang. Iya, benar. Obat apapun kami kasih, kalau Allah nggak izinkan, nggak ada guna. Iya, benar. Air putih pun Ibu minum ini air putih. Kalau Allah Tuhan mau bikin jadi obat, semua jadi sembuh. Iya, benar. Jadi kuncinya apa? Semangat dan selalu berdoa. Iya. Maaf Ibu, saya minta maaf. Saya kira agama itu sama ajarannya. Iya, sama. Ini mungkin ada beberapa orang yang kena dari cancer di sini. Kenapa Ibu kira-kira kena seperti itu? Tandanya Allah itu Tuhan itu sayang sama Ibu. Iya, benar. Saya kasih contoh, kalau Ibu punya cucu di rumah atau punya anak kecil, ada pohon mangga depan rumah, dia manjat-manjat, Ibu apain? Ibu sayang ini mungkin penderita juga atau apa? Iya. Ada pohon mangga depan rumah, anak Ibu umur 4 tahun dia manjat-manjat, Ibu apain? Di mana sekarang larangnya Bu? Nah, jangan manjat nanti tidak. Besok manjatnya lebih tinggi. Ibu apain? Nak jangan manjat, nanti mama cubit. Turun dia. Besok manjatnya lebih tinggi. Mau tunjukin ini kan? Nanti mama campur dengan ini kalau masih manjat. Allah itu penyebut Tuhan itu gara-gara gitu sama kita. Bu Ratna, lu gua cubit sedikit ya, supaya lu kembali ke jalan yang lurus. Iya, benar. Mungkin hidup ini ada orang yang kita sakiti, Iya. ada orang yang kita zolimi, Iya. ada hak orang yang kita ambil, kita bawa ke rumah, kita makan, kita kasih keluarga kita. Iya. Saat-saat itulah Allah cubit kita sedikit. Yuk Rana, lu jangan main-main ya. Lu gua cubit sedikit. Ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus di ini loh. Tandanya sayang Tuhan sama ibu-ibu semua. Tanda Tuhan tuh sayang sama kita. Dicubitnya kita supaya kembali jalan yang baik. Nah. Jadi tolonglah kita semua. Enggak usah lama-lama. 5 menit sebelum tidur malam, suami di sebelah atau istri di sebelah, coba renung, ya Allah, kalau ada orang yang saya sakiti hari ini, saya minta ampuni saya. Kalau ada orang yang kata-kata saya menyinggung orang tadi, saya minta ampun. Iya. Coba renung, apa yang kita banggakan hidup ini? Iya. Uang itu seperti jenggot Bu.
cukur sekarang, besok tumbuh lagi dia. Asal cari yang baik dan halal, Iya. pasti dapat. Amin. Tapi kebaikan tidak selalu bisa. Coba dalam setiap mau tidur, mudah-mudahan dengan cara itu ibu akan sehat. Amin. Ya. Ya, oke ibu semangat. Semangat. Saya banyak pasien saya, banyak pasien, udah bukan banyak lah. Tapi ada 2, 4, enggak dia apa yang sembuh. Saya mati, kebetulan saya 38 tahun tinggal di Bali. Pasien saya dari Lombok, dari Sulawesi banyak yang bicara saya. Pernah dulu, ini cerita, nggak bisa saya lupa. Iya. Seorang pasien datang dari Mataram, datang ke Denpasar, berobat ke tempat saya. Belum ada BPJS, belum ada askes. Datang dengan tumor payudara, saya biopsi hasilnya ganas, saya terangkan, ibu, ini kanker payudara stadium 3. Pilihan pertama adalah, itu dibilang, ibu mau merasakan ya, gimana waktu dokternya ibu divonis kanker payudara, gimana perasaannya? Melayang kan? Wah, melayang. Biasanya pertanyaan pertama yang muncul pengalaman saya, dok, sekarang anak saya kelas 5 SD, masih saya lihat dia tamat. Dok, sekarang anak saya udah koas nih di rumah sakit, masih bisa nggak saya lihat dia tamat jadi dokter? Itu maksudnya. Iya. Betul dok. Betul ya, Bu? Iya. Anak saya kan lagi kuliah. Itu kan? Pertanyaan saya masih sempat nggak? Sudah kayak gitu. Yang kedua biasanya sering, dok, apa obatnya? Saya bilang, ibu, ini pertama harus kita kemoterapi. Kemo itu apa itu kita terangkan? Berapa biayanya? Mahal kemo itu. Betul. Saya hitung-hitung. Pasien kita di Bali tiap hari yang kemo hampir 30 orang, 40 orang. Sekali kemo itu biayanya hampir 40-50 juta. Kalau 30 kali 50 juta berapa? 1,5 miliar per hari. Iya. Saya hitung-hitung, dengan obat kanker saja setiap 6 bulan kita bisa bangun rumah sakit sebesar 6 miliar. Benar. Padahal penyakit ini penyakit yang bisa kita cegah, penyakit yang bisa kita hindari. Satu tiap 6 bulan bisa kita bangun rumah sakit sebesar 6 miliar hanya dari obat kanker. Jadi bilang sama dia, ini kemo dulu baru saya tahu sama. Apa dia bilang? Dokter Kemal, saya minta izin. Saya pulang sekarang ke Lombok, ke Mataram. Saya orang susah, kerjaan saya cuma jual ayam potong di pasar pagi. Tapi nggak nangis dia, tapi dia bilang, tapi saya yakin dan percaya Dokter Kemal, saya tidak bakal mati gara-gara ini. Dia bilang. Hebat kan? Iya, luar biasa ya. Tahu ibu? 2 tahun kemudian datang ke tempat saya lagi. Saya udah lupa. Saya lihat di status. Biasanya kalau saya pun di tempat kita, saya kan ada stempel payudara. Oh, di payudara. Kalau di tumor tempat lain ada stempel kaki, ada kaki. Oh, saya lihat stempel payudara nih. Saya tanya, ibu, 2 tahun lalu ibu pernah datang ke tempat saya dengan tumor di payudara. Iya, ibu buka baju. Dokter Kamal, inilah payudara saya dulu, mau Dokter Kamal buang. Masih cantik payudaranya, cuman putihnya nggak ada. Saya tanya, ibu makan berapa? Oh, nggak ada. Saya percaya sama Allah, saya percaya sama Tuhan. Buktinya saya sebutin. Jadi ibu jangan takut, jangan ragu. Dengan hanya percaya, serahkan diri sama Allah, sama Tuhan, insya Allah sembuh. Amin. Tidak ada yang susah sama Tuhan. Kemudian yang kedua, psikologi ada bilang, ilmu psikologi ada bilang, baca-baca psikologi, apa yang selalu kamu bayangkan itu bakal kejadian. Yeah. Jadi jangan sama sekali kita pernah kita berpikir sakit. Jangan sama sekali kita pernah berpikir kita miskin. Jangan sama sekali kita pernah berpikir kita tua. Saya nggak pernah beli, perasaan masih udah nampak nomor saya. Masih bisa main bola 90 menit dengan anak-anak murid-murid saya. Masih bisa 90 menit main bola. Yeah. Jadi kita harus selalu, istilah guru kita, selalu berpikiran positif. Yeah. Sama kayak mobil. Mobil itu mana pun kacanya lebih besar, kaca depan apa kaca spion? Kenapa yang bikin kaca mobil itu lebih besar depan daripada kaca spion? Jadi hidup ini lihatlah ke depan yang masih jauh itu. Yeah. Yang lewat-lewat sekali-sekali dia ada kaca spion.
Nggak perlu sering-sering dilihat. Iya. Ingat prinsip itu. Jadi harus happy lah selalu, bahagia selalu. Tapi jangan ketawa-ketawa di pinggir jalan. Kalau bule bilang gila, gini dia. Kalau kita gini, jangan. Bahagia selalu. Iya. Jangan selalu negative thinking. Ya. Ya, selalu berpikiran positif. Sekian, terima kasih. Puas ya, Bu? Amin. Satu lagi pembahasan ya. Tadi satu lagi dari jurusan tadi. Jurusan ini. Oke, silakan Ibu. Last one yang terakhir ya. Iya. Kita cukup waktu terbatas. Silakan monggo. Sorry. Ya. Namanya siapa Ibu? Nama saya Ibu Eva. Ibu Eva. Monggo Ibu Eva. Saya ingin bertanya, apakah seseorang yang sudah terkena kanker, apakah berpeluang kembali untuk terkena penyakit kanker jenis lainnya? Oke. Kalau saya pertanyaan. Ya. Terus kebetulan kan dokter, saya ingin bertanya juga ke diri saya sendiri. Tadi dokter bilang kalau misalnya kita memiliki seseorang di keluarga kita yang penyakit kanker, itu akan menuntun ke kanan dia. Orang tua saya meninggal karena kanker ovarium. Nah, apakah ada peluang saya kemungkinan bisa terkena penyakit kanker? Terima kasih. Terima kasih. Silakan dokter. Saya jawab yang pertanyaan dulu. Yang pertama, ya, apakah seseorang bisa misalnya kena kanker payudara, bisa kena kanker otot lagi? Allah itu Tuhan itu sayang sekali sama kita. Tidak pernah seseorang kena dua kanker yang berbeda. Hebat kan? Iya. Misalnya orang udah kena kanker payudara, baru kena kanker di otot di sini, nggak pernah. Kalau ada kita bikin laporan jurnal dunia masuk. Tetapi kanker-kanker yang satu keturunan, satu garis, misalnya kanker payudara dengan kanker serviks, dengan kanker ovarium, dengan kanker tiroid bisa sama-sama organ endokrin. Satu fungsi dia bisa. Tapi dengan fungsi yang berbeda nggak pernah. Itu hebatnya Tuhan, itu sayang sekali sama kita. Coba ibu bayangin, kalau sudah kena kanker payudara, kena kanker otak lagi, kena kanker otot lagi. Waduh. Jadi bukan Allah yang maha pengasih lagi namanya. Tapi dia sayang sama kita, nggak pernah. Kecuali dari sini nyebar ke otak boleh, dari sini nyebar ke paru iya, dari sini nyebar ke tulang iya. Jadi bukan primernya di organ yang berbeda, nggak pernah. Hanya pernah dilaporkan satu kali di dunia orang kena kanker payudara dan dia kena kanker kulit. Cuma itu laporan yang dari jurnal-jurnal yang saya baca. Jelas Bu? Yang kedua, mama, ibu kena kanker ovarium. Saya kira terjawab dari karena jawaban pertama ya. Terjawab Ibu, Mbak Eva. Dia itu saat itu garis keturunan, satu fungsi-fungsi hormonal. Jadi kemungkinan juga ibu bisa. Dan itu hanya 10%. Hanya 10%. Sangat sedikit. Tapi walaupun begitu, tetap jaga-jaga hidup sehat dan periksa rutin payudara. Caranya seperti bilang tadi. Jelas? Puas? Terima kasih. Oke. Terima kasih dokter. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan dan ada yang kurang pas di hati. Manusia tidak yang sempurna, hanya Allah Tuhan yang sempurna. Semangat ibu-ibu ya, semangat. Saya punya komunitas seluruh di Medan banyak. Saya pengalaman ibu. Di Korea kemarin ada acara cancer, Asia Pacific breast cancer. Semua panitianya seperti ibu-ibu. Mulai dari MC, nari, buka acara, semua mereka yang sudah dibuat payudaranya. Wah, saya satu juga. Semua panitianya mereka. Jadi perlu kita contoh semangat mereka. Ya, jadi saya di Medan punya komunitas kurang lebih 400 orang. Seperti biasa sekali tahun saya kumpul. Saya ajak makan-makan, undang psikolog, undang bikin keterampilan, undang ini, ya. Boleh? Bisa. Hah? Lupa saya. Ini mungkin satu juga. Ini juga ya dokter ya. Ini dong, saya kanker payudara kalau nggak salah 5 tahun yang lalu, 4 tahun lebih. Iya.
Semangat. Bisa awet kan? Ya? Dokter kan bisa awet di sini. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Semangat, Ya, semangat. semangat terus. Oke. Saya kemarin juga terharu, Bu, sangat terharu. Tadi malam, Bu, ada pasien kita, saya operasi 2 tahun lalu. Operasi. Sama kita ada pertanyaan, Bu. Ibu harus yakin, harus kebayang membesarkan anak ibu. Nanti harus saya berdiri dengan pakai kebaya cantik, dengan fashion yang baik di depan anak saya yang wisuda. Itu cita-citanya. 2 minggu yang lalu anaknya wisuda di Jepang. Dengan pulang dari Jepang dia tahu dia hobi saya main bola. Saya dibawa sepatu bola, jersey sepak bola, lengkap. Tunjukkannya fotonya. Dok, saya ingat kata-kata dokter dulu. Jadi ibu harus semangat untuk bisa menyekolahkan anak ibu. Ibu harus kebayang, ibu masih berdiri sebelah nanti wisuda. Anak saya juga wisuda dok kemarin di Jepang di Teko ini dia fotonya. Jadi anak saya tanya, dokter ibu apa hobinya main bola? Ayo Bu, kita carikan jersey sepak bola yang paling mahal dan lengkap buat. Sama kayak gitu Bu. Dokter cuma itu kebahagiaannya. Iya benar itu benar. Oke. Saya kembali. Ya, silakan. Saya boleh beri tepuk tangan lagi untuk dokter kita. Dokter. Ya, langsung saja dokter. Oke. Kita ini ada sedikit ucapan terima kasih tentunya dari Ayo, mari, dokter. Yayasan Pelatihan Moralitas ya kepada dokter kita hari ini Dr. Kamal Basri Sregar, MKet Surgery, spesialis bedah konsultan onkologi FIC. Ya, terima kasih dokter. Foto Put. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih dokter atas ilmunya. Dan sedikit kenangan biar dokter waktu ngopi, ngeteh kan kami berada di sini. Oke, terima kasih dokter. Oke, mulai di sini ya dokter. Oke. Jangan kelihatan sandalnya ya. Oke. Oke, terima kasih dokter atas waktunya. Sedikit lagi dokter. Ini ada yang bantu ya dokter. Ini sedikit produk dari Yayasan UMKM kita dokter. Jadi terima kasih kami titipkan kasih kami buat dokter untuk melayani. Oke, terima kasih dokter. Mari saya bantu dokter. Langsung saja tadi untuk 3 orang ya yang bertanya boleh maju ke depan. Bapak Ibu. Iya. 3 orang tadi ya langsung. Ya, silahkan. Yuk maju. Ibu, silahkan. Silahkan maju ke depan. Oke. Ayo dokter, depan dokter biar ada ini. Sini ibu. Diambil fotonya juga. Iya. Di situ ibu. Ayo silahkan. Iya, silahkan. Ibu Ratna. Iya, semangat bu. Kita beri tepuk tangan ya, jadi bisa semangat. Oke. Ini ada oleh-oleh dari rumah sakit Bunda Tamrin. Saya nggak tahu apa isinya. Ya. Oke, lanjut. Yang kedua, silakan ibu. Terima kasih. Iya, kita beri tepuk tangan juga ya. Kita kasih semangat. Iya. Lanjut ibu. Iya. Kasih tahu keluarga bahwa hidup sehat itu sangat penting. Betul. Iya, terima kasih. Oke, kita foto bersama. Iya, kita di bawah aja. Oke. Oke, bebas ya. Oke, terima kasih ibu. Iya. Terima kasih ibu. Semangat terus ibu. Iya, silakan. Oke. Nah, itu tadi kita sudah melihat ya, Bapak Ibu, tentunya sudah banyak sekali ya pembelajaran yang bisa kita petik pada hari ini, yaitu mengenai tema kita, cinta, seks, dan kanker. Tentunya dari 2 kacamata. Pertama kacamata moralitas tadi dibawakan oleh guru kita, Wang Lausil. Yang kedua dari kacamata kedokteran itu dari
Dr. Kamal Basti Siregar. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat tentunya profil dari partner kita hari ini, yaitu Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin. Dipersilakan kepada Ibu Ivo Simorangkir, escape nurse, untuk menampilkan. Semangat pagi. Semangat. Ya, saya sangat senang karena apa? Saya yakin ibu yang di sana tapi di cat lab atau sering kita kalau dengar cincin di bedah dengan menggunakan ini ruang bersalin jangan dan spesialis di mana tidak disekat oleh tapi memang satu tempat ruang. Untuk radiologi kita juga sudah cukup lengkap, ini CT scan, ada juga SWL. SWL ini mungkin kalau agak awam ya, agak jarang kita dengar. SWL ini dilakukan oleh dokter-dokter urologi
bagi pasien-pasien yang ada batu ginjal atau batu dalam kandung kemih. Biasanya dengan ukuran-ukuran kecil tidak ada pembedahan, boleh melakukan dengan tindakan SWL. Kemudian ini tadi yang disebutkan sama dokter Kamal, mamografi untuk mendeteksi mamai. Nah, kita nanti akan segera datang, mudah-mudahan dalam waktu dekat lagi proses pembelian untuk MRI yang seperti sudah disebutkan dokter Kamal. Kemudian kita juga ada panoramik untuk gigi, endoskopi, dan X-ray. Laboratorium kita juga sudah cukup lengkap karena Rumah Sakit Bunda Tamrin tersendiri lahir dari laboratorium klinik. Ini CSSD, tempat steril semua alat-alat yang ada di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nah, ini adalah alat terbaru, mikroskop terbaru yang didatangkan ke Bunda Tamrin. Ini dipergunakan oleh dokter-dokter bedah saraf, membantu dokter spesialis bedah saraf kita melakukan tindakan-tindakan yang ada di area otak atau kasus-kasus bedah saraf lainnya. Artinya apa? Dengan perbantuan alat atau mikroskop ini, dokter yang melakukan tindakan di bagian bedah saraf akan lebih mudah dan akan lebih jelas melihat, karena ini adalah perpanjangan penglihatan dokter-dokter bedah kita terhadap apa yang akan dioperasi di ruang operasi. Ini adalah instalasi rehabilitasi medik kita atau sering kita dengar dengan sebutan fisioterapi. Ini hemodialisa atau sering kita dengar dengan cuci darah. Ada di lantai 3 dan kita didukung oleh dokter spesialis yang memang kompeten di dalam hemodialisa, itu spesialis KGH. Kemudian ini adalah unit stroke. Nah, unit stroke itu baru tahun lalu kita ditetapkan oleh Bapak Wali Kota bahwasanya Rumah Sakit Bunda Tamrin adalah salah satu-satunya rumah sakit swasta menjadi unit stroke atau stroke center di Kota Medan. Artinya apa? Rumah Sakit Bunda Tamrin sudah memiliki dokter-dokter yang sudah bersertifikat dan sudah memiliki kemampuan dalam menangani stroke akut ataupun stroke kronis. Ini adalah ruang fertilitas kita bagi pasangan yang belum dikaruniai buah hati, boleh konsultasi dengan dokter spesialis konsultan fertility di Rumah Sakit Bunda Tamrin. Kita bisa melakukan tindakan inseminasi. Klinik nyeri ini sering kalau pasien-pasien dengan skala nyeri yang sudah tinggi atau tindakan-tindakan yang post bedah, boleh ketemu atau konsultasi dengan dokter-dokter beberapa spesialis di klinik nyeri. Area parkir Rumah Sakit Bunda Tamrin sekarang ada yang baru, yaitu yang di belakang gedung 4 sama gedung 3. Sampai dari lantai 1 sampai lantai 7 itu kita buatkan area parkir. Nah, sekarang juga Rumah Sakit Bunda Tamrin sudah memiliki area terbuka hijau, itu ada di lantai 8. Pengembangan kedepannya yaitu di gedung 4 dan gedung 5 akan ada penambahan kamar VIP Super VIP kondominium dan kelas 1. Ini beberapa yang sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Bunda Tamrin. Mungkin ada salah satu dari asuransi atau perusahaan yang ada di sini yang mungkin Bapak Ibu miliki. Boleh tanyakan ke kami, boleh tidak ya dengan pasien rawat jalan menggunakan asuransi ini atau pasien rawat inap menggunakan asuransi. Nanti di akhir juga saya akan menginformasikan nomor handphone saya pribadi. Siapa tahu Bapak Ibu butuh bantuan. Yang mewakili. Baik, terima kasih. Di sini juga saya membawa tim, yaitu tim dari marketing yang mungkin nanti akan dapat membantu Bapak Ibu ketika memang membutuhkan informasi tentang Rumah Sakit Bunda Tamrin. Ada dengan Bapak Rizwan, itu digital marketing. Kemudian dengan Elizabeth, dia khusus menghandle pasien-pasien dari asuransi. Kemudian ada dengan Putri, dia menghandle pasien-pasien dari corporate. Bukan berarti pasien-pasien di luar itu tidak bisa kami bantu. Tetap berkomunikasi dengan kami. Apa yang bisa kami bantu akan kami bantu. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian yang boleh saya sampaikan. Boleh catat nomor handphone saya. Nanti saya juga, kalau memang saya pribadi nanti tidak sanggup menghandle semua, saya akan teruskan ke tim marketing lainnya di 0853 7202 2051.
0853 7202 2051 atau boleh hubungi langsung ke nomor operator yang 24 jam dihandle oleh operator Rumah Sakit Bunda Tamrin. Ini boleh difotokan, di save. Siapa tahu butuh informasi untuk Rumah Sakit Bunda Tamrin. Oke Bapak Ibu, sekian yang boleh saya sampaikan. Semangat pagi. Pagi. Kurang semangat. Ini pembicara terakhir. Semangat pagi. Oke, terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Ya, kita beri tepuk tangan lagi untuk Rumah Sakit Bunda Tamrin. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita akan penyerahan piagam ucapan terima kasih tentunya dari yayasan kita, Yayasan Moralitas, kepada Rumah Sakit Umum Bunda Tamrin. Silakan, Ya, masuk. silakan Ibu. Iya. Oke, langsung. Langsung dulu. Oke, baik. Ini Ibu dari kita buat Rumah Sakit Tamrin ya, semoga bisa terus mengabdi melayani masyarakat di Medan ini khususnya ya. Oke, terima kasih Ibu. Baik, ini juga titipan dari UMKM yayasan kita buat Ibu. Jadi oke, terima kasih. Dan ini buat teman-teman. Ya, oke, yuk. Terima kasih. Ya, oke, foto bareng ya. Oke, yuk, mari dari tim dari rumah sakit. Yuk, silahkan. Ayo, nanti kami kirimkan fotonya. Iya, nanti kita balik aja ke peserta supaya nggak usah ini lagi. Mod ya. Oke, yuk. Oke. Mana ini matanya? Paparazinya banyak. Oke, terima kasih buat semua.